Episode 43 Penyesalan 2. Kenzo menatap Lindsay dengan iba. Tidak pernah dia bayangkan bahwa wanita itu akan melakukan hal ini. Ponsel Kenzo berdering. Dilihatnya nama Kevin di layar. Dia ingat akan janjinya semalam bahwa dia akan menyerahkan Lindsay pada atasannya itu. Tapi saat ini Lindsay dalam keadaan yang tidak baik. Akankah dia mengangkat teleponnya? Kalau tidak, nanti dia akan dipecat dari perusahaan karena telah berbohong pada Kevin, CEO di perusahaannya itu. Halo Tuan Kevin, ucap Kenzo yang akhirnya memutuskan untuk mengangkat panggilan itu. Kenzo, maaf hari ini aku tidak bisa datang untuk menemuimu karena aku sedang mengantarkan istriku ke rumah sakit. Tolong awasi Lindsay. Jangan biarkan dia kabur sampai aku sendiri yang akan membawanya ke kantor polisi. Baiklah Tuan, serahkan pada saya. Aku tidak akan ke kantor dulu. Kamu urus klien kita yang akan menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan. Tapi Tuan, hari ini saya izin tidak masuk ke kantor. Kondisi saya sedang tidak sehat. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengurusnya. Kevin mematikan panggilannya. Kenzo menghela nafas kasar, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan buronan. Rasanya sungguh tidak enak hati. Tiba-tiba tangan Lindsay bergerak. Dia membuka matanya perlahan dan mengerjap beberapa kali. Kenzo yang melihat itu merasa sedikit tenang. Kemudian dia mendekati ranjang dan menyentuh tangan Lindsay. Bagaimana keadaanmu? Tanya Kenzo. Lindsay menatap pria di hadapannya itu. Ada perasaan marah dan kecewa yang terpancar di matanya. Untuk apa kamu menyelamatkanku? Ucap Lindsay lirih. Memandang tangan yang dipegang oleh Kenzo, pria itu meremas lembut, kemudian mencium punggung tangan Lindsay berkali-kali. Lindsay, maafkan aku. Maaf karena telah melakukan tindakan buruk itu padamu. Ucap Kenzo. Lindsay mengalihkan pandangannya. Perasaannya saat ini benar-benar diliputi rasa penyesalan yang sangat dalam. Tiba-tiba wanita itu menitikkan air matanya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Seharusnya biarkan aku mati saja, seru Lindsay. Wanita itu mencengkram rambutnya dengan sebelah tangannya, menarik keras frustasi dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Kenzo yang melihat hal itu menjadi tidak tega. Kemudian dia membawa Lindsay ke dalam pelukannya. Aku tidak ingin kau mati dengan cara seperti itu. Tenanglah Lindsay, kita akan mencari jalan keluarnya nanti. Sebaiknya beristirahatlah sampai kondisi kamu membaik, ucap Kenzo. Lindsay tidak menjawab. Dia hanya bisa menangis, meraung, menetapi nasibnya. Sedangkan di sisi lain, Kevin dan Mira memandang layar monitor di hadapannya itu. Nampak sebuah gambar USG calon anak mereka yang masih tampak sebesar biji jagung. Itu adalah calon anak kalian. Karena usianya kandungannya yang baru menginjak 6 minggu, jadi masih terlihat sekecil itu. Jelas dokter wanita yang tengah memeriksa kondisi kehamilan Mira. Kevin dan Mira tersenyum bahagia dan haru. Tidak pernah dibayangkan bahwa mereka akan sangat cepat diberi anugerah keturunan menjadi sang penerus keluarga Abraham Benedict yang kedua. Kalau kondisi istri saya baik-baik saja, kenapa dia selalu muntah-muntah, Dok? Apa karena Mira keracunan makanan? Tanya Kevin polos.
Ini hal wajar sayang. Apa kamu belum pernah mendengar kata morning sickness? Ucap Mira. Begini Tuan Kevin, Anda tidak perlu khawatir dengan masalah itu. Karena semua orang hamil pasti mengalami morning sickness pada trimester pertama. Jadi Nona Mira saat ini kondisinya sangat baik-baik saja. Jelas sang dokter. Apa itu morning sickness dok? Tanya Kevin. Morning sickness adalah rasa mual dan muntah pada ibu hamil dalam 3 bulan pertama. Apalagi kalau mencium aroma menyengat hidungnya. Tetapi tidak selalu seperti ini Tuan. Setiap tubuh orang hamil itu berbeda-beda. Jawab dokter wanita itu. Apakah tidak ada obatnya? Istriku ini juga nafsu makannya berkurang. Tanya Kevin lagi. Itu adalah hal wajar Tuan. Sudah gue bilang kan sayang, itu adalah kondisi yang wajar, ucap Mira. Kondisi kehamilan Non Mira saat ini sangat baik dan sehat. Dan yang paling penting baik-baik saja, ucap sang dokter. Dokter wanita itu sudah sangat paham dengan kondisi Kevin yang begitu khawatir. Sebaiknya kita pulang saja sayang, aku sudah sangat lapar, ucap Mira. Kevin mengangguk, kemudian dia memapah Mira untuk bangun. Baiklah dok, aku mengerti sekarang. Terima kasih, ucap Kevin yang dibalas senyuman dari dokter tersebut. Kemudian mereka langsung pergi dari ruangan pemeriksaan itu. Dalam perjalanan menuju ke apartemen, tiba-tiba Mira merasa sedih. Sayang, antarkan aku ke makam Stuart, ucap Mira. Untuk apa sayang? Tanya Kevin menatap wajah istrinya. Entahlah, tiba-tiba aku memikirkan Stuart, karena pria itu telah memberikan nyawanya untukku. Mungkin dengan aku berziarah ke makam Stuart bisa sedikit menghilangkan bebanku ini, jawab Mira. Jangan terlalu memikirkan Stuart sayang. Dia sudah tenang di sana. Aku dengar dari orang-orang kalau kita sering memikirkan sesuatu saat hamil, nanti anak kita akan seperti dia, seperti orang yang kamu pikirkan itu. Mira hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. Memang benar apa kata Kevin. Kalau dulu Mira sering mendengar itu dari neneknya yang ada di Indonesia, bahwa nanti anak kita akan mirip dengan kelakuan orang yang selalu dipikirkan. Dia itu anakmu sayang, bukan anak Stuart. Mana mungkin akan mirip dengan Stuart, jawab Mira terkekeh. Baiklah kalau itu keinginanmu, kita akan mengunjungi makamnya, jawab Kevin sedikit merasa lega karena istrinya itu sudah bisa tertawa. Kevin segera menyuruh sopirnya untuk mengantarkan Mira ke area pemakaman tempat peristirahatan Stuart. Sedangkan di rumah sakit, Kenzo dengan telaten menyuapi Lindsay. Meskipun wanita itu selalu menolak untuk makan, tetapi Kenzo berhasil membujuknya. Aku sudah kenyang Ken, ucap Lindsay. Baiklah, kalau begitu minum dulu, ucap Kenzo mengambilkan air minum untuk Lindsay. Wanita itu mengambil gelas yang dibawa Kenzo dan meneguknya setengah. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara gaduh. Kami dari kepolisian dan akan menangkap Nona Lindsay yang telah melakukan kejahatan dan menjadi buronan itu selama ini dengan tuduhan pembunuhan yang telah direncanakan. Bersambung.